Totalnya adalah 665. Ini dalam bentuk kWh, kilowatt per horse. Nah, kita ngitung listriknya adalah Halo, sahabat Candi Elektronik termurah terpercaya. Kembali lagi ketemu dengan saya, Mada. Kali ini kita mau sedikit nge-refresh dari pertanyaan-pertanyaan yang dari video-video sebelumnya. Rame banget nih tentang kulkas Panasonic. Banyak yang tanya-tanya mulai dari satu pintu sampai multidor, dari spek A sampai Z. Oke, kita akan bahas ya mungkin sedikit-sedikit di konten hari ini. Untuk permasalahan stabilizer, kulkas Panasonic mulai dari satu pintu sampai yang kecil dan terbesarnya itu sudah stabilizer free semua ya teman-teman. Tapi gini, perlu dinotis, maksud dari stabilizer free itu bukan kulkasnya ada stabilizernya teman-teman. Jadi mungkin mindset kita keliru. Maksudnya stabilizer free itu gini, kulkas Panasonic itu kompresornya low voltage, jadi mampu bekerja di tegangan 140 volt sampai 240 volt. Artinya stabilizer free, maksudnya bebas dari stabilizer, tidak perlu dipasangi stabilizer lagi teman-teman. Maksudnya itu. Jadi ketika tegangannya turun ataupun naik, kulkas ini tetap mampu berjalan dan mampu mendinginkan. Kadang kan ada keluhan nih di rumah-rumah mungkin, Mas kok kulkas saya nggak dingin ya? Ternyata setelah dicek teknisi, kulkasnya nggak ada masalah. Yang masalah adalah mungkin tegangan listriknya baru turun atau baru naik sehingga kompresor nggak mau berjalan teman-teman. Itu maksud dari stabilizer free, jadi bebas dari stabilizer, nggak perlu dikasih stabilizer lagi itu. Terus yang kedua, mungkin ada pertanyaan ini, Mas kulkas satu pintu sudah ada stabilizer free-nya? Kemarin ada juga nih yang tanya. Oke, udah ada juga, walaupun dari yang termurahnya Panasonic itu udah di low voltage stabilizer free. Tapi kembali lagi ini teman-teman yang sering ditanyakan, satu pintu mau merek apapun itu pasti ada bunga esnya teman-teman. Karena memang sistem pendinginannya dia menggunakan kayak ini kembang es itu tadi, ya biar lebih dingin lah. Terus ini hari ini kita mau bahas, ada request kita sepil atau kuak ini dari kulkas Panasonic NRBB 331. Unitnya seperti ini teman-teman. Nah ini dia 331 dengan kapasitasnya 300 literan ini guys. Jadi besar banget buat keluarga di rumah yang mau belanja di pasar seminggu sekali. Ini cocok. Nah, untuk secara ini warnanya sendiri, di sini dia disediakan dua warna sebenarnya, guys. Ini kita contoh display yang warna silver. Ada juga nanti yang warna hitam. Kalau yang silver itu BB331 HS silver. Kalau yang hitam nanti BB331 Hue PK. Itu kode untuk warna hitamnya. Spek semua sama, cuma beda di tampilan ini aja. Tampilan apa namanya? Pintunya. Nah, untuk kulkas ini sendiri sama seperti seri-seri yang dua pintu yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Dia sudah Econavi, itu tentunya yang dipakai di Panasonic patennya itu ya. Jadi ini fitur dari Panasonic khas Econavi Inverter. Econavi sendiri itu apa toh? Oke, kita refresh lagi. Econavi itu dia ada 3 sensor, seperti ini nih contohnya. Dia ada suhu internal, suhu ruang, dan suhu pintu. Sensor pintu. Maksudnya apa? Suhu internal itu di dalam kulkas, jadi ketika makanannya banyak ataupun sedikit, dia akan menyesuaikan dayanya sendiri tergantung dengan isinya. Kalau makanannya banyak, dia akan naikin dayanya sendiri biar semuanya dingin merata. Kalau sedikit nggak usah di setel ya guys, jadi nggak perlu diputar-putar setelannya, tengah-tengah aja. Kalau sedikit dia akan turun sendiri, jadi menyesuaikan. Kayak HP teman-teman udah canggih toh, kalau di luar mungkin kan jadi padang banget ya atau cerah ya. Masuk ruangan jadi gelap sendiri, ya nggak sih? Ini namanya Econavi itu. Yang kedua, suhu ruang sensor. Nah ini ada pertanyaan juga, beberapa komentar dari yang kemarin-kemarin. Mas kalau kulkas ini sampingnya kompor atau mungkin kena cahaya matahari atau yang lain-lain, apakah aman? Untuk Econavi itu aman ya guys ya. Jadi ketika ada kulkas kan pasti di dapur kan ya, rata-rata ya 90% orang nyimpen kulkas di dapur pasti. Sampingnya mungkin ada oven, ada kompor, atau mungkin kena sinar matahari. Itu gini, harusnya kan dia panas, tapi dalamnya tetap bisa menjaga dinginnya tetap stabil. Karena ketika luarnya panas, otomatis kompresor akan bekerja lebih ekstra supaya dalamnya tetap dingin. Jadi makanan tetap segar, kelembapan tetap terjaga. Itu suhu
sensor ruang atau dari eksternal. Nah, untuk yang seri besar ini, ice makernya dia udah dibawain guys, tapi bukan yang model nempel di dinding. Alasannya dari Panasonic ngasih yang model kayak gini itu memang biar menyesuaikan dari penggunanya. Maksudnya gini, kadang orang beli kulkas besar kan butuh freezernya besar loh. Mas, aku dagingku mungkin saat ini lagi banyak, ini nggak usah dipakai, taruh di atas saja. Jadi ini bener-bener loss buat nyimpen daging, buat nyimpen frozen food dan lain-lain. Ini bener-bener gede freezernya, big freezer. Jadi es twist maker ini yang buat bikin es itu bisa menyesuaikan, mau dipakai mau nggak, gampang dicopot, mau ngisi dilepas semua bisa, mau dimasukin lagi seperti ini. Seperti ini juga rak telurnya, ini 2. Dia bikin portable, jadi nggak dibikin yang di sini langsung lubang-lubang nggak. Jadi misal nih, Mas saya beli telur setengah kilo, ya udah dipasang satu aja. Yang sini buat nyimpen yang lain. Jadi benar-benar bisa menyesuaikan tergantung penggunanya. Telurnya banyak, telurnya sedikit. Terus yang nggak luput dari Panasonic itu ciri khasnya juga adalah prem fresh. Ini benar-benar kulkas yang dicari di toko-toko tuh, Mas cari kulkas yang bisa nyimpen daging prem fresh atau mungkin daging seger sampai 7 hari tidak beku. Karena daging kalau beku itu serat atau nutrisinya udah nggak fresh lah ya. Dan yang kedua, kalau daging beku, coba nih hari kurban kayak gini, dagingnya teman-teman masih banyak toh. Pagi-pagi mau masak dagingnya di freezer kan lama, harus direndam air dulu ya nggak. Taruh aja di prem fresh ini. Ini ada kompartemen khusus, dia menjaga suhunya itu -3. Jadi pembekuan luar aja, sehingga daging itu tetap segar, tapi nggak membeku. Kalau mau masak langsung tinggal dipotong, kres, digoreng itu bisa. Dan itu dagingnya segar guys. Jadi nutrisi fresh ada semua. Prem fresh ini yang ciri khasnya di Panasonic. Pertanyaannya, ketika kita nyimpen daging di sini, Mas nanti ini air minumku jadi bau, sayur jadi bau daging. Aman. Kulkas Panasonic itu sudah ada EasyClean. EasyClean itu adalah silver ion, bahasa lainnya lah, ini ilmiah lah, silver ion. Jadi dia untuk mencegah bau-bau tidak sedap kemana-mana, jadi biar tetap fresh kulkasnya teman-teman. EasyClean. Dan itu tidak perlu direfill teman-teman. Asalkan kulkas ini tetap nyala, dia ada generator apa namanya ini dari listriknya, itu EasyClean. Nah, ini kulkas besar nih, kapasitas 300 literan, 324 lebih tepatnya. Mas nanti buat rumah saya boros. Aman teman-teman, tenang. Bisa kita zoom di sini. Berapa ayo ini? 76 watt dengan ampernya 1,1. Jadi nggak usah khawatir, kulkas gedenya segini itu cuma 76 watt aja. Kecil kan? Nah, bagi teman-teman mungkin ini sedikit tambahan lagi. Bagi teman-teman mungkin yang ingin tahu, Mas bayar listrik itu berapa toh? Terlebih-lebih kulkas. Kenapa? Karena kulkas nyala 24 jam. Saya ada tips kurang lebih cara menghitung listrik di kulkas. Oke, kita butuh satu alat nih, kalkulator namanya. Oke. Nah, ini dia. Kita butuh alat kalkulator. Jadi misal nih, kita gunakan angka tadi 76 watt. 76 watt. Ini kita kali 24. Kenapa kok 24? Itu jam. Terus kita bagi 1000. 1000 itu satuan kilo dikali 365. Maaf, saya ulang lagi. Sorry, maaf. Saya ulang. 76 dikali 24 jam dibagi 1000 kali 365. Totalnya adalah 665. Ini dalam bentuk kWh, kilowatt per horse. Nah, kita ngitung listriknya adalah kWh ini dikali TDL. TDL itu tarif dasar listrik. Kurang lebih kita pakai rumus 1469. Nanti kalau ada yang salah mungkin bisa dibantu benerin di kolom bawah ya guys. Terus kita bagi 365. Kenapa 365? Itu kan hari dalam 1 tahun. Ketemunya 2600 kulkas gede ini segini tuh dalam 1 hari selama 24 jam. Ini kurang lebih data maksimalnya dia angka di 2676 per hari nyala. Ketika kita 1 bulan, 30 hari lah ya, kali 30 hari, kurang lebih kita punya kulkas ini rata-rata itu 80.000 per 24 jam dalam 1 bulan. Jadi sebenarnya hitungannya murah juga sih ya, kulkas gede kayak gini cuma 70 watt dan ini bisa dihitung juga. Nanti kalau ada rumus-rumus yang salah atau mungkin ada yang mau temen tambahin bisa kolom komentar di bawah.
Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kita bisa bahas bersama-sama, bisa di komen di bawah. Nanti kita akan buatkan video di selanjutnya lagi. Ada yang mau beli kulkas besar kayak gini? Langsung check out di bawah ya guys ya. Ada Tokopedia, Shopee, atau kalau mau beli di offline store khusus 3 subscriber, tapi ada kuotanya loh ya, 3 aja loh ya. Nanti ada harga spesial. Ya kurang lebih 6 jutaan sekian lah. Nanti harganya langsung ke toko aja, temui saya namanya Mada di toko Candi Elektronik Slamet Riyadi 153 Premium Store. Atau ada juga di toko-toko Candi Elektronik yang lain, mungkin di Candi Elektronik 310 depannya Grand Mall, Candi Elektronik 208 Kartosuro. Ada juga di Candi Elektronik Sragen dan Candi Elektronik Sukoharjo. Pokoknya semua harganya sama-sama termurah, terpercaya. Garansi kita adalah 2 minggu bisa ditukar baru apabila barangnya ada kendala. Terus lebih dari 2 minggu, garansi dari Panasonic sendiri adalah 12 tahun kompresor guys. Kalau ada apa-apa, calling toko kita pasti bantu. Kurang lebih konten kita hari ini seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan lain, kolom komentar di bawah, kita pasti akan balas satu persatu. See you. Candi Elektronik, termurah dan terpercaya.